masih Halo, ya silakan Mas Isa, baik Bapak. jangan membuang-buang waktu. Saya izin share. Kalau belum siap biar biar diganti yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bapak. Baik, izinkan saya langsung saja Bapak, nggih, untuk presentasi. Eh, saya Isa Widya Pramana, sebagai penyuluh agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Penguatan Penyuluhan Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berbasis digital. Ini untuk judulnya dengan latar belakangnya di sini sebagai penyuluh dengan bimbingan dan pemahaman keagamaan kepada umat. Namun terdapat beberapa masalah yang menunjukkan bahwa penyuluh agama Hindu belum sepenuhnya memanfaatkan penyuluhan secara digital. Masalah tersebut menyebabkan minimnya penyuluh agama Hindu berbasis digital di kantor Kementerian Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya, tujuannya ada 4 di sini. Dengan rancangan aktualisasi bertujuan meningkatkan kemampuan digital para penyuluh agama Hindu, menghasilkan dan menyediakan berbagai materi penyuluhan, mempererat hubungan antar penyuluh dan umat, serta meningkatkan pemahaman kepercayaan terhadap agama. Yang keempat, memastikan program penyuluhan agama Hindu berbasis digital. Selanjutnya di sini ada manfaat dan ruang lingkup. Bapak, manfaat secara organisasi di sini meningkatkan penyuluh agama Hindu dan memperluas jangkauan layanan. Bagi penyuluh agama Hindu sendiri, di sini menjadi tenaga penyuluh yang terampil dalam menggunakan teknologi digital dan bagi umat atau masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap materi penyuluh agama Hindu. Untuk ruang lingkupnya, ini berfokus pada penguatan penyuluh agama Hindu yang berbasis digital di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Deskripsi organisasi di kantor Kementerian Agama Banyumas, visi dan misinya seperti ini Bapak nggih. Next, selanjutnya di sini untuk nilai-nilainya sesuai dengan 5 budaya kerja Kemenak, integritas, profesional, inovasi. Kemudian langsung Bapak ke intinya. Di sini saya mengangkat 5 isu, deskripsi isu. Yang pertama di sini adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar penyuluh agama lintas iman. Kedua, kurangnya publikasi kegiatan penyuluh masih sangat minim, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan, kurangnya bentuk penyuluh berbasis digital. 5, kurangnya literasi digital penyuluh agama dalam e-kinerja. Kelima ini semuanya kurang lebih permasalahannya pada pemahaman digital, Bapak. Kemudian dari 5 ini saya deskripsikan mengidentifikasi isu menggunakan APKL dan yang menjadi sorotan utamanya di sini di peringkat pertama itu adalah kurangnya bentuk penyuluhan berbasis digital. Dari kelima APKL ini saya peruncing lagi atau saya kumpulkan menjadi 3 isu yang saya masukkan ke USG, Urgency, Seriousness, dan Grow. Kembali lagi di sini inti pokok permasalahan yang utama yang masuk peringkat pertama adalah kurangnya bentuk penyuluhan berbasis digital. Setelah itu saya gambarkan menggunakan diagram fishbone Bapak untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya core issue yang terbentuk di sini melalui men atau SDM-nya. Jelas secara umum di sini kurangnya pengetahuan keterampilan, kemudian kurangnya minat dan motivasi dari materi, keterbatasan konten, materi penyuluhan, kemudian dari metode yang terpenting di sini belum adanya pelatihan khusus penerapan penyuluhan secara digital, dan yang terpenting selanjutnya adalah tingkat literasi digital umat atau masyarakat yang beragam serta tradisi masyarakat yang masih konvensional atau harus ceramah tatap muka. Selanjutnya saya gambarkan untuk rancangan metrik yang sekiranya akan saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama di sini kegiatan pertama adalah pelatihan penyuluh agama Hindu dalam meningkatkan kapabilitas digital. Tahapan kegiatannya ada 3, melakukan konsultasi, kemudian praktek langsung, dan mengadakan pendampingan pasca pelatihan. Dan output atau hasilnya
adalah tenaga penyuluh yang terampil dan modul atau materi pelatihan yang dimana nanti pelatihannya bisa kita gunakan berkali-kali atau bisa bertahap dan bisa kita kembangkan di kemudian hari. Kemudian yang kedua di sini pembuatan akun konten digital Bapak. Jadi di Banyumas akan kita bikinkan penyuluh agama Hindu, kita kolaborasikan. Yang pertama, koordinasi dengan semua penyuluh agama Hindu. Kemudian kita bersama-sama membuat akun khusus penyuluh agama Hindu se-Kabupaten Banyumas sebagai identitas kami. Kemudian membuat konten-konten penyuluhan di akun tersebut. Output atau hasilnya ketersediaan materi penyuluh agama Hindu yang beragam dan mudah diakses secara digital. Yang ketiga, di sini mendorong keterlibatan umat secara aktif, Bapak. Jadi ada tiga tahapan kegiatannya. Yang pertama merancang format interaksi digital, konten, kemudian kita mengadakan sesi live bila memungkinkan penyuluhan, kemudian memantau partisipasi umat dan menganalisis feedback dari umat. Output yang dihasilkan di sini adalah penyuluh agama yang lebih profesional dalam penyuluhan digital. Kemudian yang keempat dan terakhir di sini kegiatannya membangun ekosistem pendukung keberlangsungan penyuluh digital. Setelah kita melakukan evaluasi di tahap pertamanya, kita akan mengidentifikasikan umat atau pemuda yang melek digital, kemudian kita akan berkoordinasi dengan lembaga PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan dukungan demi keberlanjutan program. Itu untuk Dua kegiatan menit tahapan lagi. itu. Nggih. Dan ini untuk jadwalnya kurang lebih seperti ini yang akan atau kami laksanakan Bapak untuk jadwalnya. Dan yang terakhir kesimpulannya, jadi rancangan aktualisasi ini berfokus pada penguatan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui pemanfaatan teknologi. Ya, adapun tujuannya dari rancangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan digital penyuluh, mempererat hubungan antar penyuluh dan umat, serta memastikan keberlanjutan program penyuluh berbasis digital. Rancangan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan bagi penyuluh, pembuatan akun konten digital, mendorong keterlibatan aktif umat, serta yang terpenting kita mampu berkolaborasi bersama dengan umat dan Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Banyumas. Kurang lebih seperti itu Bapak untuk presentasi yang bisa saya paparkan, saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isa. Biasa. Saatnya mentor untuk memberikan penguatan waktu maksimal 4 menit. Sekarang jam 9.09. Silakan. Ada mentornya Mas Isa? Bentar, tadi sudah saya izin masuk, tapi belum masuk Bapak. Saya telepon saja Pak, nggih. Kalau belum, biar penguji dulu. Oh, Silakan Bapak penguji lebih dulu daripada waktunya terbuang. Silakan monggo Pak penguji. Oke, terima kasih Mas Isa Widya Pramono. Tentu ini sebuah inisiasi yang bagus bagaimana kita memiliki mindset yang visioner, luar konvensional, karena kita sudah saatnya meninggalkan yang konvensional. Kita sudah difasilitasi berbagai digital. Kita melihat misalnya bagaimana viralnya Gus Baha, ceramah bisa didengarkan dari mana saja dan kapanpun. Itu adalah keberhasilan digitalisasi. Teman saya memang di saudara belum melihat tentang formulanya nanti mau seperti apa. Formula dari penyuluhan digital ini akan melalui YouTube, melalui media sosial, atau mau melalui apa formulanya? Silakan. baik Bapak, untuk formulanya di sini kita akan melihat kemampuan dari setiap penyuluh. Di Kabupaten Banyumas ada 3 penyuluh Bapak, dan yang terbilang masih muda cuman saya. Selebihnya ada umur di atas 45 sampai 50 Bapak. Jadi kami atau saya sendiri tidak akan memaksa untuk penyuluh-penyuluh ini untuk benar-benar 100% mampu nanti melakukan penyuluhan secara digital, tapi kita akan melihat dari kemampuannya. Yang jelas ada 2 orang penyuluh yang sudah berumur, nanti bila mana beliau-beliau ini mampu menggunakan seperti Instagram, Facebook, dan apa yang biasanya menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp, maka mungkin itu yang akan kita tekankan untuk kita kembangkan. Tetapi secara pribadi sendiri saya mungkin akan mengajak untuk ke ranah TikTok mungkin Bapak, atau mungkin kita akan sedikit
perlahan-lahan kita akan membuat YouTube Iya, karena memang kurang lebih itu. teman-teman penyuluh di Hindu memang masih minim, sehingga memang perlu inisiasi dari saudara. Apalagi juga ada tiga, yang satu juga mungkin kurang aksesibel dengan dunia digital. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar memiliki sebuah apa ya eh, media yang kira-kira juga bisa diakses di semua umat, karena juga umat tidak semua ramah dengan dunia digital. Ya. Kalau untuk yang dunia digital mungkin umat yang Gen Z, generasi milenial, tapi kalau generasi kolonial mungkin barangkali juga masih belum ramah dengan dunia digital. Tentu perlu memikirkan media apa yang pas dan lain sebagainya. Juga perlu memikirkan tentang misalnya mau pelatihan misalnya untuk menyemangati, kan tentu dibutuhkan eh, teman-teman yang lebih banyak lagi, karena mungkin masih minim juga strateginya seperti apa. Kan teman-teman, karena memang jumlah penyuluh Hindu di Banyumas juga memang masih sangat sedikit. Tunggu. Baik, Bapak. Untuk strateginya sih ya dari awal kita akan mulai meranah dari hal yang paling mudah dulu, Bapak. Kita akan belajar untuk bagaimana cara mengupload, membuat flyer, kemudian mengupload video-video konten kegiatan, kemudian kita memberikan dakwah-dakwah dalam berupa video-video. Minimal sih dari awal kita akan bikin flyer dulu Bapak, untuk mengajak untuk belajar dari flyer, cara bagaimana untuk mengedit, mungkin butuh Canva atau mungkin bila mana apa namanya waktunya tidak memungkinkan, mungkin bisa langsung diupload di Instagram atau upload di Facebook gitu. Bila nanti untuk kan karena aktualisasi kan waktunya kurang lebih 1 bulan Pak Enggi. Jadi saya rasa untuk apa tahap yang lebih lebih baik untuk apa namanya sampai mungkin sampai ke bikin video atau edit video sampai yang bagus-bagus mungkin eh, akan susah untuk tercapai karena memang butuh proses Pak ya kan untuk pembelajaran hal seperti itu. Jadi mungkin awal-awal kita akan bikin flyer-flyer dulu, kemudian kita bikin akun bersama-sama kita kuatkan konsep sambil memperhatikan etika dalam menggunakan digital karena kita membawai nama Kemenak. Jadi eh, akan ada diskusi bersama dengan para penyuluh, kemudian diskusi juga dengan atasan terutama Pak. Itu mungkin dari Oke, dari awal baik. sih Pak dari nol gitu aja. Oke, baik. Betul, barangkali koreksi untuk yang rencana aksi, langsung aja rencana aksi yang nyata saja. Tadi belum tergambar rencana aksi yang nyata, jadi belum tergambarkan formulanya seperti apa. Ya, konkret saja rencana aksinya, misalnya tadi, flyer, pembuatan flyer, atau apa, dan lain sebagainya, sehingga tergambar progresnya. Oke, cukup, Terima Bapak. kasih yang terhormat Bapak Kan Kemenak sebagai penguji. Silakan 4 menit dari sekarang. Kalau tidak ada kita tinggal. Silakan, ada nggak Mas Mas Isa, Bapak mentor? beliau ada di samping, boleh izin langsung di samping saya Pak? Monggo langsung aja. Ya, langsung saja. Di samping langsung ngendikan boleh, monggo. Satu Zoom enggak apa-apa. Bapak Nas. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu 4 menit dari sekarang. Mentornya, Pak, Pak. coachnya Pak Teguh, pengujinya Pak. J. Eh, Terima kasih Pak Teguh sebagai coachnya dari eh, penyuluh kami, ya Mas Isa, itu ya, yang punya gagasan ataupun yang akan disampaikan dalam eh, menyelesaikan isu yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, khususnya untuk penyuluh, dalam hal ini penyuluh agama Hindu, ya, karena yang akan dilakukan oleh Mas Isa Widya Pramana itu penguatan penyuluhan
penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berbasis digital. Jadi sesuai dengan potensinya atau kondisi Mas Isa yang masih muda gitu, kreatif gitu. Jadi untuk penyuluh-penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kita harapkan untuk berbeda gitu ya dengan penyuluh-penyuluh yang katakanlah senior dalam hal metode ataupun cara para penyuluh ini berkomunikasi dengan umat. Ya. Nah, yang disampaikan tadi oleh Mas Isa adalah bagaimana melakukan penyuluhan atau yang dilakukan oleh penyuluh tetapi dengan berbasis digital. Ini sangat tepat karena nanti akan membuat penyuluh itu lebih kreatif, inovatif, tetapi juga yang akan disampaikan kepada umat Hindu dalam hal ini juga akan lebih menarik gitu ya. Jadi lebih bervariasi. Nah, ini harapan kami semuanya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas semua penyuluh itu harus punya metode atau kebaruan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh. Ya, harapan itu tentunya harus dilakukan oleh penyuluh yang bersangkutan agar bisa memberikan apa ya perubahan dalam hal ini tentunya dengan melakukan penyuluhan khususnya ini agama Hindu berbasis digital dengan berbagai variasinya. Berbasis digital tentunya harus meningkatkan kompetensi, kemudian juga harus berkolaborasi dengan penyuluh yang lain tentunya, dan tentunya apa yang disampaikan nanti bisa sangat diterima oleh binaannya atau dalam hal ini umat Hindu. Nah, ini yang kami sampaikan. Setengah menit lagi. Oke. Yang kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Isa Widya Pramana ini akan sangat bermanfaat karena memang sebelumnya tidak ada. Dan ini kebetulan tenaga-tenaga muda yang kami harapkan gitu ya harus ada ide-ide yang baru tentunya. Ya. Saya kira itu dan kami mohon maaf tidak apa, bisa mengikuti sampai selesai Pak Teguh. Ini nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Isa Widya Pramana ini membawa manfaat bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan juga bagi seluruh umat beragama khususnya agama Hindu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hormat mentor dari Mas Iza. Silakan Mas Iza pamitan 10 detik, jangan lama-lama. Oke, baik Bapak, terima kasih. Em, Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Teguh Suyitno, dan Bapak Penguji, Bapak Aziz Muslim, beserta dengan Bapak Mentor, Bapak Edi Sungkowo, untuk waktunya. Terima kasih. Semoga ke depan saya dapat mampu merealisasikan rencana aktualisasi saya pada kali ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan Mas, Mas Isa. Oke, Pak. Matur nuwun. Siapa ini yang mau tampil? Mau tampil lagi siapa ini? Dari ini, Mas Ya, Ian Hanafi. Mas Ian. mentornya belum saya hubungi Pak, sebentar. Baik, Hasan.
Jangan buang-buang waktu. Untuk mentor belum, Pak. Mbak Firda siap? Mentor belum bisa dihubungi, Pak. Hamzah Tadi siap, sudah Hamzah? ini. Boleh Pak, coba saya siapkan Pak. Siap. Ya. Ya, jangan buang-buang waktu. Monggo Mas Hamzah Fankuri, sekarang jam 9.22. Oke, saya pertama-tama. Setelah ini persiapan siapa yang mau mempresentasikan Mas Iza bisa meninggalkan ruangan. Izin share screen. Ya, langsung masuk ke nomor 1. Nggak usah direkam kok di sini. Siapa yang rekam nih? Bisa Widya, nggak perlu